melihat MSY ya. Tahu kepanjangan MSY? Zero V. Apa kepanjangan MSY? Zero V. Ini zero V. Elma Putri. Saya, Pak. Apa kepanjangan dari MSY? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Muafa, apa kepanjangan MSY? Nggak tahu, Pak. Belum belajar emang sebelumnya kalian? MSY, apa namanya? CPUE. Sebelumnya sama Bu Alfi belajar tentang apa? Berbagai analisis saja, Pak. Oh, belum dijelaskan apa itu MSY, apa itu CPUE, apa itu pendekatan holistik, non holistik. Ada? Belum, Pak, belum. Belum ya? Udah nanti ya. Oke. Ini maksimum sustainable yield, artinya bagaimana potensi sumber daya ikan itu bisa pulih kembali ya, yang bisa kita ambil ya, maksimum sustainable yield ya. Jadi pada tahun 2017 ya, itu potensi kita itu di 12,54 juta ton per tahun ya. Nah, itu potensi perikanan kita ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, semakin lama semakin naik ya grafiknya. Dan untuk menilai potensi MSY ini nggak bisa serta-merta dengan data-data sebulan 2 bulan ya, tapi dia tahunan. Dan itu biasanya per wilayah, per WPP ya, wilayah pengelolaan perikanan. Dan setiap WPP itu punya potensi sumber daya ikan. Ya, ada yang tahu kira-kira MSY WPP 571 Aceh kita berapa hari ini? Ada? Berapa potensi MSY kita? Potensi sumber daya ikan kita tahun yang terakhir lah, boleh juga lah kalau memang nih. Berapa? Ada yang tahu? Ada? Tuanku, ada Tuanku Aliansyah. Ada, Pak. Berapa potensi kita kira-kira? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Mana ceritanya nih, kurang tahu nih. Harus banyak tahu kita nih. Oke. Untuk WWP kita sendiri ya, 571, itu sebenarnya bisa kita lihat di Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 29 Kep DJPT tahun 2020 tentang kuota sumber daya ikan ya, tensinya. Itu kalau kita lihat peraturannya itu kuota kita ya, kalau kita lihat di tahun 2020, nanti saya share juga lah apa namanya kuotanya, coba saya kirim ya. Ini saya kirim langsung aja ke Diti ya, nanti Diti tolong dikirim ke teman-teman ya. Baik, Pak. Ya, itu udah saya kirim ya, itu tahun 2020 ya, kuota kita. Jadi setiap WPP itu, setiap daerah itu beda-beda kuotanya, tergantung dari hasil penilaian apa namanya, tim penilainya ya. Kalau khususnya Aceh, kalau kita lihat ini di tahun 2020 itu yang paling banyak itu pelagis besar ya. Pelagis besar itu kuotanya 3.124 ton dan seterusnya. Ya, nanti dilihat aja. Oke.
peningkatan subsektoral perikanan tangkap ya. Kita sebenarnya potensinya apa? Sumber daya ikan kita banyak ya. Sumber daya kita ikan banyak, tapi stok yang banyak ini perlu kita jaga dengan pemberantasan IUU fishing ya, illegal unreporting. Kemudian dengan pengaturan ramah lingkungan serta pro lingkungan ya, pro lingkungan. Nah, makanya akibatnya apa? Ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pemerintah sehingga stok SDI kita ini meningkat 5 tahun terakhir? Satu aja Pak, Vicky. Ya Pak. Ya, ini kan 5 tahun terakhir stok SDI kita nih melimpah nih. Kira-kira apa penyebabnya? Yang kamu tahu? As. Mana orangnya nih? Halo, masih hidup orangnya? Masih Pak. Oh, masih. Ya, kenapa kira-kira? Hah? Yang mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Asbiodin atau 50-50 nih. Oke, 5 tahun terakhir ini bisa meningkat. Ya Pak. Ya. Kenapa? Tahu nggak? Hah? Bentar Pak. Coba Sandi, bantu Sandi, Muhammad Sandi. Padahal kalau kita update informasi 5 tahun terakhir, apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Susi, kita bisa tahu kenapa stok SDI kita ini bisa melimpah. Oke, gimana Muhammad Sandi? Pas juga, Masya Allah. Mana nih pasukan PSB ini? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Kebijakan dari Menteri Susi Pujiastuti hingga sampai ke daerah Simelu. Ini menjaga terumbu karang. Oke ya, boleh mungkin salah satu krunya. Yang lain bisa ditambahkan mungkin Tri Amelia. Kalau pengaruh karena COVID Pak, pandemi. Karena COVID, ya. Jadi orang nggak banyak orang melaut. Oke ya, pengaruh COVID banyak yang melaut ya. Ada lagi siapa nih? Rizky Rahmadyani. Ya Pak. Nah, kenapa kira-kira peraturan pembatasan penggunaan alat tangkap Pak? Sehingga kan Pak, alat tangkap yang berbahaya itu Pak kan Pak, itu dilarang Pak. Sehingga kan nelayan itu kan nggak menangkap lagi dengan alat-alat yang berbahaya itu Pak. Oke ya, singkat padat jelas ya. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan alat yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan ya, sehingga stok kita ini bisa meningkat ya, karena penggunanya sudah dilarang. Oke. Satu lagi nih, Ayumi Delvia. Iya, Pak. Ya, kenapa kira-kira sumber daya stok ikan kita ini bisa meningkat nih 5 tahun terakhir? Sampai-sampai ikan tuna aja yang besar-besar yang nggak pernah kita jumpa sama nelayan biasa, sekarang bisa kita jumpai. Pas, Pak. Pas. Mungkin karena larangan